Menjanjikan untuk Indonesia. Kemudian Vietnam salah satu lawan berat juga, dan ini menjadi salah satu entry point untuk persiapan di Piala AFF. Ada jadwal dengan melawan Gambia dan juga melawan Myanmar ya? Ya, Myanmar juga saya pikir akan menjadi lawan yang sangat ideal. Gambia mungkin bisa menjadi pelengkap, dan ada yang mengatakan bahwa ketika pertandingan Uji Coba menghadapi Vietnam adalah salah satu kerangka untuk menghadapi Thailand. Saya lebih cenderung bahwa kita tidak bicara soal peluang kalah menang juga dalam pertandingan ini, tapi bagaimana proses persiapan ini menjadi matang, strategi yang diinginkan pelatih menjadi lebih hidup, lebih efektif berjalan. Saya pikir itu yang tujuan utamanya ya. Ya, kita sudah bergabung dengan Stadion Maguwo Harjo di Sleman, Yogyakarta, tempat berlangsung pertandingan antara Indonesia versus Vietnam sebentar lagi. Dari kedua kesebelasan wasit yang akan memimpin pertandingan ini sudah keluar dari ruang ganti, dan ya tentu saja sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana line up yang dimainkan oleh pelatih Alfred Riedel dari Indonesia ataupun juga Nguyen Hutang dari Vietnam dalam pertandingan yang kita tunggu-tunggu. Sejauh mana Indonesia akan mampu memberikan perlawanan terhadap Vietnam, ini adalah pertanyaan menarik yang sebentar lagi akan terjawab tentu saja. Sebelum itu, National Anthem dari kedua negara akan sama-sama kita dengarkan di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Vietnam dan juga Indonesia. Ladies and gentlemen, please stand for National Anthem of Vietnam. National Anthem of Indonesia.
Ya, lagu bangsa dari kedua negara sudah sama-sama didengarkan di hadapan penonton di Stadion Maguwo Harjo Sleman, dan sebentar lagi apa atau siapa line up yang diturunkan oleh pelatih Alfred Riedel dari Indonesia ataupun Nguyen Phu Thang sebentar lagi akan kita saksikan. Tapi kalau dari wajah-wajah yang terlihat di televisi tadi, tidak banyak perubahan starter dibanding ketika Indonesia mengalahkan Malaysia 3-0, kecuali satu nama, Deddy Kusnandar yang menggantikan Bayu Pradana, Bung ya. Iya, artinya bahwa memang ini sudah Ya, line sambil up kita lihat, yang betul, ini adalah komposisinya menggunakan 4-4-2, di mana kemudian Boas Solosa kembali menempati starter di depan bersama dengan Irfan Bahdim. Zulham agak turun, Andik Firmansyah, dan tentu saja ada nama Evan Dimas dan Deddy Kusnandar. Ya, hanya satu nama yang berubah dari kubu Indonesia. Dan apakah pemain-pemain yang baru dipanggil kecuali Deddy akan diberikan kesempatan untuk bermain dalam kesempatan pertandingan kali ini, kita akan nantikan. Dan sebentar lagi kita akan bisa lihat bagaimana Vietnam, pelatih Nguyen Phu Thang akan memainkan 11 pemain kesebelasannya dalam menghadapi Indonesia sebentar lagi. Ya, dari kubu Indonesia, Andri Tani Ardiasa tetapi mainkan sebagai penjaga gawang andalan Alfred Riedel. Di belakang tadi Abdul Rahman, Rudolf Yanto, lalu kemudian Farudin Wahyudi dan Beni Wahyudi, Evan Dimas dan Deddy Kusnandar di tengah bersama Andik Firmansyah dan Zulham Zamrun. Di depan Boas Solosa, kapten kesebelasan, dan Irfan Bahdim. Ya, cukup ramai penonton yang ada di Stadion Maguwo Harjo, Bung. Kita lihat kapten kedua kesebelasan kita saksikan Boas Solosa dari Indonesia dan Pham Thanh Long dari Vietnam, wasit yang akan memimpin pertandingan ini. Ya, dan Pham Thanh Long menjadi kapten karena Lee Chong Sing tidak diturunkan dalam pertandingan kali ini. Ini agak mengejutkan sebagai starter, dan Lee Chong Sing hanya menempati bangku cadangan. Sebenarnya ada 4 pemain yang ketika mengalahkan Korea Utara tidak dibawa ke Sleman karena memang ada beberapa masalah dengan klub, kemudian ada juga persoalan kebugaran. Ya, artinya tanpa pemain yang bermain untuk Liga Jepang dan juga Liga Korea, Vietnam juga tetap masih merupakan kekuatan yang layak untuk diantisipasi dan diwaspadai, Bung. Ya, inilah Vietnam kita saksikan pemirsa. Tran Mun Man sebagai penjaga gawang, kemudian Sam Ngol Duk, Din Tan Tan, lalu kemudian Tuang Din Luat di belakang bersama Aung Fat Huan, lalu di tengah ada Yu Min Tuan, Ngo Huang Tin, Nguyen Truong Huang, dan Pham Thanh Long, kapten kesebelasan. Di depan tadi Lan Van Tang dan Nguyen Van Quyen. Ya, sebuah kejutan ketika Levantan justru diturunkan. Pemain ini memang baru tampil 3 kali dan belum pernah mencetak gol untuk timnas Vietnam. Baik pemirsa, saja sekarang kita bergabung di Stadion Maguwo Harjo Sleman bersama Bung Hadi Ahai Gunawan. Bung Ahai, silakan. Oke, salam olahraga. Selamat sore pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi Indonesia akan memainkan pertandingan yang kedua di level internasional setelah sebelumnya sempat di-ban oleh FIFA. Dalam pertandingan kedua Indonesia melawan Vietnam setelah sebelumnya di Solo, Indonesia berhasil menaklukkan Malaysia setelah comeback-nya di level internasional. Adalah wasit Kim Mang Kim, wasit asal Myanmar yang memimpin pertandingan ini. Vietnam memakai kostum warna putih, sedangkan Indonesia yang menjadi tuan rumah dan bermain di Stadion Maguwo Harjo Sleman menggunakan kostum merah. Vietnam merupakan tim yang sangat tangguh di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya pada tanggal 6 Oktober sebelum berkunjung ke Indonesia, Myanmar, maksudnya Vietnam, sukses mengalahkan Korea Utara, tim yang sangat tangguh di Asia dengan skor 5-2, sebuah skor yang sangat menakjubkan untuk tim sekelas Asia Tenggara itu Vietnam. Penjaga gawang Rahman masih bangsa oleh para pemain Vietnam. Jatuh di kaki ada Boas Solosa, syuting Boas bentur Trong Dinh Luat tadi. Van Hun Dinh Luat main sangat cepat para pemain Vietnam. Jatuh di kaki Basna tadi. Andik berusaha mengejar, Andik Firmansyah dikejar oleh kapten kesebelasan Pham Thanh Long. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Inilah Andik Firmansyah setelah comeback kemarin melawan Malaysia, setelah
3 tahun absen membela tim Merah Putih. Kali ini Andik Firmansyah kembali bermain untuk tim Garuda. Abdul Rahman tadi. Dan Boas Solosa dipotong oleh Deon Tinluat. Bagus sekali apa yang terjadi, nampaknya handsball. Nomor punggung 6 yaitu Minton. Gelandang tangguh Vietnam yaitu Minton. Tendangan bebas Indonesia langsung pada Boas Solosa. Bahaya dibuang tadi oleh Deon Tinluat. Andik Firmansyah sudah tadi masukkan pada Boas Solosa, namun dibuang kembali oleh para pemain Vietnam. Ada Benny Wahyudi langsung ke depan masuk kepada Andik Firmansyah, namun bola terlalu jauh dan terlalu cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Vietnam kuasai bola sepenuhnya. Nomor punggung 5 yaitu Ngoc Duc, bek kanan dari Vietnam, Ngoc Duc. Hong Tin langsung dia ke depan, berbahaya kepada Minton. Mas Minton diberi Abdul Rahman, angkat ke depan. Beruntung ada Fahrudin. Balik Indonesia kuasai bola. Langsung ke depan tadi maksudnya kepada Boas Solosa yaitu Zulham Zamrun, pemain asal Persib Bandung. Namun tendangannya tidak sempurna sehingga melebar. Lemparan ke dalam buat Vietnam. Tim Asia Tenggara yang menempati peringkat 141, sedangkan Indonesia adalah berperingkat FIFA 181, berbeda sangat jauh dengan Vietnam. Vietnam sendiri di AFF nanti berada di grup B bersama Myanmar tuan rumah dan juga Malaysia serta Singapura. Berbahaya. Apa yang terjadi? Hampir saja dibuang sangat leluasa para pemain Vietnam. Tadi Minton dibuang kembali oleh pemain Indonesia. Syuting lagi. Apa yang terjadi pemirsa? Inilah yang sangat dikhawatirkan dari para pemain Vietnam. Berubah kedudukan 1-0 buat Vietnam. Syuting dari nomor punggung 19 yaitu Le Van Tang. Bagaimana kita lihat pemirsa, syuting yang sangat luar biasa dari jarak sekitar 30 meter menembus sudut kiri gawang dari Andri Tani. Sebuah akselerasi yang sangat cantik dari Pamtan hingga merubah kedudukan menjadi 1-0 buat Vietnam. Inilah pelatih dari Vietnamnya itu Pamtan sendiri adalah pemain yang juga sukses menjebol gawang Korea Utara pada pertandingan persahabatan di Vietnam pada tanggal 6 Oktober lalu. Merubah kedudukan 1-0 buat Vietnam. Indonesia benar-benar mendapatkan lawan yang sepadan, sangat tangguh, yaitu Vietnam. Tentu saja ini adalah pertemuan yang ke-21 antara Indonesia melawan Vietnam, di mana Indonesia mempunyai rekor yang lebih baik dibanding Vietnam dengan 8 kali memberi kemenangan dan 8 kali imbang, sedangkan 4 kali menderita kekalahan. Tentu rekor bagus Indonesia ini juga sempat ada di Vietnam saat di AFF 2014, di mana saat itu Indonesia mampu menahan Vietnam dengan skor 2-2. Saat itu gol Indonesia dihasilkan oleh Zulham Zamrun, saat ini bermain, dan juga pemain asal Samsul Arif saat itu. Luar biasa Boas Solosa, Samsul Arif saat itu yang berhasil menjebol gawang Vietnam. Sedangkan dari Vietnam adalah Ngoc Hai dan juga Le Tong Vinh yang di babak pertama ini belum juga dimainkan oleh pelatih timnas dari Vietnam. Kita lihat pemirsa bagaimana peluang cantik dari Boas Solosa masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang Tran Nguyen Man. Belum merubah kedudukan, masih Vietnam unggul menit keempat tadi. Chin Luat lari ke Nguyen Man. Ngoc Duc, siapa yang diberikan? Bagus sekali. Pamtang peluang tadi. Chin Luat
Van Hun langsung ke depan, rebut bola Yanto Basna, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain Vietnam. Pelanggaran tadi pemirsa, bukan offside. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Vietnam terhadap Yanto Basna. Tendangan bebas Indonesia, Beni Wahyudi kepada Fahrudin. Kurang cermat. Balik para pemain Vietnam melakukan tekanan. Mintun, masih Mintun bekerja sama dengan Beni Wahyudi. Maksudnya Andik Firmansyah. Ada Zulham Zamrun, kontrol yang sangat baik. Ada Van Hun tadi. Langsung pada Zulham. Apa yang terjadi? Oh, bisa. Oh. Hanya Van Hun tidak menyatakan hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Meskipun terlihat tadi penjaga gawang telah dengan sengaja mencegah atau menarik badan dari Zulham Zamrun, namun wasit Van Hun masih membiarkan hal tersebut sehingga bukan sebuah pelanggaran menurut Van Hun, walaupun saya lihat sendiri di sini sebuah kesengajaan dari penjaga gawang. Kita lihat pemirsa dalam tayangan ulang. Oh, pelanggaran yang dilakukan oleh Hong Tin tadi. Ya, pemirsa jelas sebuah penalti karena dilanggar tadi oleh penjaga gawang. Abdul Rahman maksudnya kepada Bua Solosa. Bukan sebuah pelanggaran. Bua Solosa tidak ada rekan yang menyambut. Belum berhasil pemain Indonesia adalah Bua Solosa, kapten kesebelasan yang sukses menciptakan 2 gol 1 assist saat melawan Malaysia pada pertemuan di Solo pada tanggal 6 September lalu. Coba melakukan tekanan para pemain Vietnam. Tam Luong rebut bola tadi. Keluar lapangan pertandingan. Mungkin Sinetron Hong nomor punggung 11 yaitu Tam Luong. Van Hun, Mintun masih kepada Van Hun. Belakang dari Long Dinh Luet. Masih Long Dinh Luet. Langsung ke depan. Tapi di kaki para pemain Indonesia. Yanto Basna ke kanan dia kepada Beni Wahyudi. Masih Beni. Indonesia memakai para pemain yang hampir sama saat melawan Malaysia di September lalu. Hanya tidak ada yaitu Bayu Pradana dari Mitra Kukar yang mengalami cedera, digantikan posisinya oleh Deddy Kusnandar. Masih menguasai bola para pemain Indonesia. Abdul Rahman, Deddy Kusnandar, pemain asal Sabah, melakukan debutnya di pertandingan ini untuk level senior. Yanto Basna angkat ke depan, masuk kepada Beni Wahyudi. Masih Beni, bayang-bayang dia tidak berhasil. Beni melewati Top Dutch. Masih Beni melewati tendangan dari kita. Indonesia sendiri dengan Vietnam akan bertemu kembali di pertandingan uji coba di Vietnam pada tanggal 8 November nanti jelang terjun ke pertandingan resmi di Myanmar pada AFF 2016. Lempar ke dalam buat Vietnam. Trong Dinh Luet dan Jintan masih Jintan kepada Ngọc Butch. Ngọc Butch kuasai bola, siapa yang diberikan? Kiri dia Tam Luong, balik pada Ngọc Butch.
Ngokduc. Kerjasama yang sangat bagus. Hampir saja dicuri tadi oleh Yantai Basna. Apa yang terjadi pemirsa? Pada sebuah pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 8 yaitu Nguyen Tong Fang. Sebuah pelanggaran yang menurut wasit Wan Hin cukup keras, memang sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Benny Wahyudi tepat di muka wasit Wan Hin dari Myanmar. Bahaya, Bantam Luong, Wan Hin berbahaya, shooting dan ahoy. 2-0. Membuat Indonesia kembali tertinggal 0-2. Tidak ada penjagaan yang dilakukan para pemain Indonesia di kotak penalti. Membiarkan Mintun berdiri sendirian dengan mudah mencetak gol. Sangat bebas Mintun dan tidak berhasil diblok oleh penjaga gawang Rintani. By player number 6, Fu Min Cantik Hua. dari Gol Hong untuk Vietnam berubah menjadi skor 2-0. Bunda 66 Fu Minh Tuan. Kerjasama yang sangat apik tadi dari Vietnam buat Indonesia tertinggal. Wasit dari Myanmar tadi Maung Win memberikan peringatan kepada Mintun dan tertinggal 2-0. Benny Wahyudi, Benny Kusnanda langsung ke depan, diblok para pemain Vietnam, cepat sekali para pemain Vietnam. Rongfong, Ngokduc, hasil kebut oleh Firmansyah. Dim Tintan tadi, ada Yanto Basna, pelanggaran dilakukan terhadap Andi Firmansyah oleh Ngokduc. Inilah Ngokduc, bek kiri Vietnam, bermain cukup lugas, berhasil dilewati oleh para pemain dari Indonesia. Sam Ngokduc berusia 24 tahun, telah merupakan debutnya pemain Indonesia dari klub Hanoi TNT. Tangan bebas buat Indonesia, Abdul Rahman nampaknya lakukan sudah langsung kotak penalti. Apa yang terjadi? Zulham Zamrun tidak berhasil menyundul bola walaupun terlepas tadi nampaknya dari jebakan offside. Sayang sekali Zulham, kita lihat pemirsa, ya lepas dari jebakan offside, namun tandukannya hanya menyamping sisi kanan gawang dari Nguyen Tran Man. Tidak merubah kedudukan. 2-0 sudah tertinggal 3 menit ke-14. Wajah-wajah kecewa dari Pikal dan juga Riddle. Tangan gawang buat Vietnam. Masih dihadang tadi oleh Fahrudin. Ke dalam buat Indonesia. Fahrudin melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang diberikan? Masih Fahrudin. Sudah kepada Boas, namun berhasil dipatahkan para pemain Vietnam. Mendapatkan para pemain Vietnam. Yanto Basna dari mudah saja kepada penjaga gawang Andri Tani. Pendek lagi pada Basna, pemain asal Persib Bandung. Pada Benny tadi masih melihat rekan pada Fahrudin. Yanto Basna, masih Yanto, sudah kepada Benny Wahyudi, namun ada salah pengertian di antara dua pemain ini sehingga umpan dari Yanto Basna terbuang percuma, hanya menghasilkan tendangan gawang buat Vietnam. Dihadapi oleh penjaga gawang Nguyen Tran Man, penjaga gawang berusia 24 tahun, inilah captain
ke-19 dari klub Sentral. Evandina Wasolosa masih apa yang terjadi pemirsa? Andik Firmansa tendangan akrobatik, namun tendangannya sangat jauh dari sasaran. Inilah Andik Firmansa, pemain asal klub Selangor. Bola Solosa tadi direbut oleh Trong Hong, gelandang bertahan asal Vietnam. Bola Solosa sendiri tentu jadi pemain yang masih diingat oleh para pemain Vietnam di Piala Dunia 2004. Sukses menjebol gawang Vietnam dan saat itu bisa menjadi skor 3-0. Okbuch, Trong Hong, Minten, Angkon, Van Hun, Minten, Van Hun lagi, Hong Tin, Van Hun. Karena dua pemain yaitu Van Hun dan juga Hong Tin hingga menghasilkan lemparan ke dalam buat Indonesia. Hong Tin Dedi Kusnandar, masih Dedi Fakhrudin, masih Fakhrudin, siapa yang bisa langsung jauh ke depan. Dedi Abdul Rahman, Irfan Bahdim, Evan Dimas, Andik Firmansa, potong para pemain Vietnam. Irfan Bahdim bersama mengejar bola tadi. Okbuch, pemain kini menguasai bola pemain Vietnam. Pantang tadi. Yang terjadi pemirsa, nampaknya terjatuh tadi Andik Firmansa, namun bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam. Ini Wahyudi langsung dia masuk kepada Irfan Bahdim, namun bola terlalu laju yang dekat dengan penjaga gawang Rahman Muyen. Muyen Rahman, penjaga gawang berusia 24 tahun. Masih aman hingga menit ke-19. Gawang dari Rahman. Usaha disundul tadi Abdul Rahman, masih Abdul Rahman. Vietnam menguasai bola. Okbuch, Pham Tam Luong, masih Pham Tam Luong, ada Okbuch lagi. Tam Luong berputar-putar, dia masih menguasai bola para pemain Vietnam, cukup leluasa. Masih Pham Tam Luong, belakang dia Jin Duet, menjaga gawang Rahman Muyen, ada Jin Jin Tan, masih Jin Jin Tan, langsung ke depan. Okbuch berhasil kuasai oleh Beni. Pelanggaran dilakukan oleh Okbuch. Tendangan bebas buat Indonesia adalah Okbuch. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya menurut wasit Maung Win. Kalau terjadi pemirsa, Maung Win melihat hal tersebut sebagai pelanggaran yang cukup keras dan harus diberikan kartu kuning namanya Irfan Bahdim. Sedikit memberikan semangat Irfan Bahdim kepada para pemain Indonesia lainnya. Desakan yang sangat keras tadi dari Irfan Bahdim membuahkan kartu kuning bagi dirinya. Wasit Maung Win Myanmar. Inilah Irfan Haris Bahdim yang bermain di klub Jepang Sapporo yang berhasil mencetak 1 gol kemarin. Berbahaya serangan balik dari Vietnam. Apa yang terjadi pemirsa? Beruntung ada yang Basna. Masih Yanto berhasil dikuasai oleh Andre Tani. Sangat leluasa nampaknya para pemain Vietnam untuk menerobos pertahanan dari Indonesia. Beberapa kali pertahanan Indonesia bocor, tusuk para pemain atau penyerang-penyerang Vietnam. Di depan Bahdim ada kanan dia Beni Wahyudi. Beni, yang diberikan oleh Beni.
nampaknya Evan Dimas, masih Evan Dimas ke kanan dia. Apa yang terjadi? Kepada Zulham Zamrun dipotong tadi oleh Minten sehingga menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Itu merupakan sebuah peluang cukup baik bagi Indonesia untuk setidaknya mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Saat ini tertinggal 2-0. Hokdus tadi, Boas Solosa, Andi Firmansyah, masih Andi, angkat ke depan, bertambah Disuki. Berikan buat penjaga gawang Rahman Nguyen. Inilah Irfan Bahdim. Balik dari Vietnam, Patun kepada Minten. Pantang. Pantang Luang, Nguyen Kadien. Masih Nguyen Tan Luang, Hokdus, Hong Jin, Van Heun. Masih pada Van Heun, Minten. Ada Minten, balik pada Van Heun. Hong Jin Luen. Kita pernah komplit kerjasama yang sangat baik. Sekarang apa yang dilakukan oleh diwakili pada Pham Tam Vuong. Pham Tam Vuong adalah kapten ke-11 karena kapten utama mereka yaitu Lee Kon Vin belum dimainkan oleh pelatih Hutang di babak pertama. Indonesia menguasai bola. Irfan Bahdim kepada Boas Solosa. Ada Andik Firmansyah. Masih Andik Firmansyah. Andik angkat kotak penalti. Tidak ada rekan pemirsa. Dibuang saja oleh para pemain Vietnam. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Inilah kapten ke-11 Boas Solosa. Kita lihat pemirsa bagaimana umpan tarik dari Andik Firmansyah, tidak ada yang menyambut. Pham Tan Luang berhasil dipatahkan oleh Yanto Basna. Evan Dimas, berebut bola Evan Dimas. Boas Solosa, masih Boas Solosa. Pelanggaran pemirsa. Pelanggaran dilakukan terhadap kapten ke-11 Boas Solosa oleh pencetak gol nomor punggung 19 dari Vietnam, yaitu Le Van Tang. Sebuah pelanggaran yang cukup keras sebenarnya oleh Van Tang. Dan kartu kuning nampaknya dari wasit Maung Win oleh terhadap Van Tang. Sepertinya bek kiri Abdul Rahman yang akan melakukan tendangan bebas. Cukup bagus sudut yang didapat para pemain Indonesia untuk melakukan tendangan bebas. Inilah Van Tang, kartu kuning. Sudah 2 kartu kuning wasit yang dari wasit yang diberikan di pertandingan ini di babak pertama ini. Setelah sebelumnya untuk Irfan Bahdim, ya ini Van Tang. Siap, inilah wasit termasuk penjaga gawang Rahman Nguyen. Irfan Bahdim berada di kotak penalti bersama Boas Solosa. Datang juga Evan Dimas Darmono. Abdul Rahman bersiap. Siapa yang lakukan? Shooting langsung. Gol yang sangat cantik dari Zulham Zamrun, memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Melakukan selebrasi yang cukup unik dari Zulham. Bagaimana syuting yang sangat cantik. Cantik sekali Zulham Zamrun. Menjebol gawang Rahman Nguyen. Merubah skor menjadi 1-2. Puji syukur, alhamdulillah. Tadi pelatih adalah asisten pelatih Tikal
Cantik sekali Zulham Zamrun. Gol yang sangat cantik, 2-1. Namun masih unggul Vietnam. Goal for Indonesia. Sayup-sayup terdengar bagaimana para penonton di Stadion Maguwo Harjo terus memompa semangat para pemain Indonesia. Untuk Indonesia, gol setelah nomor punggung 10, Banyak para pemain Indonesia Zulham cukup Malik terlanjut dengan Zamrun. gol Zulham Zadi. Namun para pemain Vietnam menguasai bola. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Irfan Bahdim. Fahrudin ke belakang dia kepada Yanto Basna. Masih Yanto, siapa yang akan diberikan? Masih Yanto. Ke kiri dia ada Fahrudin. Evan Dimas Darmono. Ke kanan dia kepada Yanto Basna. Masih Yanto, ada Benny Wahyudi. Masih Benny langsung ke depan. Ada Puasa Losa. Ada di pemain Vietnam. Ngok Duch. Diblok tadi oleh Andi Kermansyah. Bom, Profita. Masih Andi Kermansyah. Masih Andi. Angkat. Apa yang terjadi? Lepas dari jebakan offside. Nampaknya tadi Irfan Haris Bahdim kembali mencetak gol. Luar biasa, kita akan lihat pemirsa bagaimana proses gol yang terjadi. Sangat cantik Andi Firmansyah masuk kotak penalti, cutback kepada Zulham dan nampaknya lepas dari jebakan offside tadi Irfan Haris Bahdim karena memang masih terdapat para pemain Vietnam yang terjatuh tadi di garis gawang dari Vietnam sehingga tidak offside tadi. Dengan mudahnya Irfan Haris Bahdim lepas dari jebakan offside dan masuk, dan seperti biasa Alfred tetap menampakkan wajah dingin untuk menyambut gol yang diciptakan oleh Irfan Haris Bahdim. 2-2 pemirsa, Indonesia melawan Vietnam di Goal Stadion for Maguwo Harjo. Indonesia Para pemain by Vietnam player menguasai bola number tadi waktu 17, patah dikasih pada Irfan pemain Bahdim. Indonesia. Yanto Basna Gol kini untuk tim Garuda Indonesia. bangkit Gol dari setelah nomor punggung ketertinggalan 2-0 dari 17, Vietnam tadi. Irfan Bahdim. Dan seperti diketahui Indonesia Vietnam di 4 pertandingan terakhir memang tidak pernah kalah dengan hasil imbang. Itulah 4 hasil imbang yang terjadi karena Indonesia Vietnam 20 kali bermain, 8 kali menang, 4 kali kalah, 4 kali seri. Yanto Basna kuasai bola kepada Fahrudin, melebar dia ke kiri. Ada Evan Dimas Darmono. Cantik sekali tadi Zulham Zamrun kepada Abdul Rahman. Yanto Basna ke belakang dia, ada Fahrudin. Dedi Kusnandar, Evan Dimas, Dedi lagi. Cantik sekali. Apa yang terjadi? Masih Abdul Rahman kurang cermat. Bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam pemirsa. Pertandingan menjadi seru setelah Indonesia lewat 2 gol. Zulham Zamrun dan juga Irfan Bahdim membuat pertandingan menjadi lebih cepat hingga menit ke-30 ini. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Nampaknya Vietnam sendiri menerapkan permainan yang cukup keras. Abdul Rahman lempar ke dalam pada Irfan Bahdim. Ada Zulham, awas Zulham, akan kotak penalti. Tembus disundul tadi. Berhasil digagalkan para pemain Vietnam. Hong Tin langsung ke depan dia kepada Nguyen Van Thuy. Masih Nguyen Van Thuy dibaik oleh Yanto Basna. Masih Nguyen Van Thuy. Nguyen Van Thuy kepada Phantom Luang. Ada Phantom Luang dibaik oleh maksudnya Evan Dimas. Masih Nguyen Van Thuy kurang cepat dicuri. Dicuri tadi, dimasukkan dilanggar oleh Nguyen Van Thuy, pemain yang sangat berbahaya dari Vietnam. Tendangan bebas buat Indonesia. Kita pemirsa bagaimana kaki kiri Nguyen Van Thuy yang sangat jahil tadi mengenai kaki dari Andi Firmansyah, Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas yang juga bermain di AFF 2014, saat itu Indonesia gagal. Benny Wahyudi, Andik ke belakang dia ada Fahrudin, Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas
Boas Solskjaer kapten ke-11 kepada Abdurrahman. Masih Abdurrahman, Zulham Zamrun. Masih Zulham, belakang lagi kepada Abdurrahman. Dedi Kusnandar, masih Dedi. Siapa yang diberikan? Abdurrahman ke belakang kepada Fakhrudin. Yanto Basna, masih Yanto. Langsung ke depan. Ada Irfan Bahdim, masih Irfan, berhasil dikuasai oleh Irfan Bahdim. Masih Irfan, berpukul dia dengan pemain nomor 4, masih Irfan Bahdim. Apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Irfan Bahdim. Walaupun terlihat sebenarnya pemain Vietnam juga yaitu Din Tin Tran melakukan pelanggaran cukup keras dengan mengambil kaki dari, sebetulnya bukan sebuah pelanggaran pemirsa. Namun menurut wasit Maung Win dari Myanmar itu adalah sebuah pelanggaran. Tendangan bebas buat Vietnam. Indonesia sendiri dengan Vietnam akan bertemu kembali di Vietnam pada tanggal 8 November. Indonesia sebelumnya juga akan bertemu dengan Myanmar tuan rumah AFF 2016 untuk melakukan pertandingan uji coba pada tanggal 4 November. Berbahaya Hong Tin. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Dedi Kusnandar terhadap Tran Hong. Ditarik tadi oleh Dedi Kusnandar, sesama gelandang bertahan. Tran Hong sendiri adalah pemain Vietnam juga berlaga di SEA Games 2011. Saat itu Vietnam berhasil dikalahkan oleh Indonesia. Di 2004 Tiger, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam. Saat itu menjadi tuan rumah lewat gol Maula Lesi, Ilham Jaya Kesuma dan juga Boas Solosa. Saat itu Indonesia berhasil maju ke final, namun sayang dikalahkan oleh Singapura baik di pertandingan home dan juga away. Nampaknya wasit Maung Hin meminta para pemain Indonesia untuk mundur. Lah dari gawang tadi Andi Tani Ardiasa, berbahaya pemirsa, tentu di sebuah situasi yang cukup berbahaya karena tepat di depan gawang dari Indonesia yang dijaga Andi Tani. Tran Hong lakukan sudah berbahaya. Hanya menyamping di sisi kanan gawang dari Andi Tani. Inilah penampilan yang ketiga buat Andi Tani di tim nasional senior. Setelah sebelumnya selalu di bawah bayang-bayang pengejaga gawang dan juga rekannya sesama pemain asal Jakarta yaitu Kurnia Mega Hermansyah. Dan kali ini absennya Kurnia Mega dimanfaatkan oleh Andi Tani untuk menjadi penjaga gawang utama seperti sebelumnya saat melawan Malaysia pada tanggal 6 September lalu di Stadion Manahan Solo. Kembali para pemain Vietnam, Minten, masih Minten langsung ke depan pada Nguyen Van Kuyen, berbahaya, masih Van Kuyen langsung ke depan. Patah di kaki dari Yanto Basna. Ada Evan Dimas, dipotong tadi oleh Cinta Tan Luong, masih Tan Luong. Apa yang terjadi pemirsa? Pelanggaran tadi nampaknya dilakukan dua pemain Indonesia baik juga Vietnam, Tran Hong dan juga Dedi Kusnandar yang selalu bertemu dan berbenturan karena memang posisi mereka saling beririsan sehingga kerap terjadi duel-duel yang sangat keras di antara dua pemain gelandang tahan Indonesia baik dan juga Vietnam ini. Nampaknya kartu kuning akan diberikan oleh wasit Maung Win terhadap Dedi Kusnandar. Di depan wasit Maung Hin, nampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Dedi Kusnandar, pemain asal Sabah, Malaysia yang sebelumnya sempat bermain buat Persib Bandung. Inilah Dedi Kusnandar, salah satu pemain timnas Indonesia yang pernah bermain di Asian Games 2014 dan juga SEA Games 2015. Dedi Kusnandar. Tendangan bebas buat Vietnam akan dilakukan oleh Tan Luong, meminta para pemain Indonesia untuk mundur. Inilah Yanto Basna. Inilah penampilan yang kedua di tim nasional seniors setelah sukses sebelumnya saat melawan Malaysia 6 September lalu. Kapten ke-11 Vietnam tadi nomor punggung 11 Tan Luong. Inilah Andri Tani. Nampaknya Dedi Kusnandar diminta untuk keluar terlebih dahulu. Tan
Tan Luong menghadapi bola. Lakukan sudah, langsung kotak penalti. Nah, peraturan yang baru tidak harus keluar setelah mendapat perawatan. Inilah lempar ke dalam Vietnam, Ngoc Duc. Siapa akan diberikan? Ngoc Duc, langsung dia ke Tan Luong. Bukan sebuah pelanggaran, kurang cermat penguasaan bola dari Tan Luong. Inilah Tan Luong. Pemainnya juga bermain di AFF 2014 saat Vietnam jadi tuan rumah. Oh, berbahaya. Ngoc Duc berhasil dipatahkan oleh Yanto Basna. Cantik sekali Yanto Basna. Langsung depan ada Irfan Bahdim. Ada Boas Solosa. Kembali ke belakang kepada Andik Firmansyah. Andik Firmansyah pada Debbie Kusnandar tadi. Masih Fahrudin. Siapa yang akan diberikan? Boas Solosa, Zulham Zamrun, Fahrudin pada Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas, langsung ke depan pada Boas Solosa. Berbahaya Boas! Luar biasa Boas Solosa. Luar biasa. Cantik sekali Boas Solosa. Namun sayang pemirsa, sundulan Boas Solosa dan lepas dari jebakan offset nampaknya hanya melambung tipis di atas misar gawang Van Tan Nguyen. Oh, cantik sekali Boas Solosa, namun sayang tidak berhasil menjaga gawang dari Tran Man Nguyen. Jaga gawang Vietnam, Irfan Bahdim berusaha mengejar bola, masih Irfan. Tidak melihat rekan tadi nampaknya Irfan Bahdim kepada Andik Firmansyah. Masih Andik Firmansyah. Oh, patah di kaki Ngoc Duc. Pelanggaran dilakukan Andik Firmansyah terhadap Ngoc Duc tadi. Tendangan bebas buat Vietnam. Ada Din Tin Tan. Si Tin Tan. Kita lihat pemirsa bagaimana duel perebutan bola antara Andik dan juga Ngoc Duc tadi. Tran Van Nguyen langsung dia ke depan. Siapa yang akan diberikan kepada Nguyen Van Quyet tadi. Oh, berbahaya Van Tan tadi. Angkat kotak penalti. Ada Minten. Terlalu jauh. Masih Minten kuasai bola kepada Van Heun. Masih Van Heun. Siapa yang akan diberikan? Langsung kotak penalti. Nguyen Van Quyet. Berbahaya. Untung saja tendangan dari Nguyen Van Quyet, penyerang berbahaya Vietnam yang berasal dari klub Hanoi TNT, berusia 25 tahun, hanya menyamping di sisi kiri gawang dari Andri Tani Ardiasa. Tendangan bebas buat Indonesia. Andri Tani jaga gawang asal klub Persija Jakarta. Pada Irfan tadi, namun ada Hong Tin, Fahrudin, Abdul Rahman. Oh, sebetulnya gerakan yang sangat cantik tadi dari Abdul Rahman, namun dapat dibaca dari area Hong Tin. Boas Solosa maksudnya kepada Zulham Zamrun, namun salah pengertian tadi. Maksud Zulham bola harus diberikan ke depan, namun oleh Boas diberikan agak ke belakang. Lemparan ke dalam buat Vietnam yaitu Van Heun. Langsung ke depan, maksudnya kepada Minten. Dibayang oleh Abdul Rahman. Lemparan ke dalam buat Vietnam kembali. Abdul Rahman tadi yang mencocor bola yang dikuasai oleh Minten. Lemparan ke dalam buat Vietnam, nampaknya dilakukan oleh Van Heun. 40 menit sudah pemirsa pertandingan babak pertama Indonesia melawan Vietnam. Kepada Nguyen Van Quyet tadi. Cantik sekali tadi. Oh, berbahaya datangnya. Berhasil dibuang tadi. Bola yang dikuasai oleh Van Tang. Ambil saja dari Van Tang yang menciptakan gol tadi. Berhasil menciptakan gol lagi. Beruntung tadi berhasil disapu oleh Benny Wahyudi. Kalau saja lolos, tentu akan menimbulkan malapetaka buat Indonesia. Tendangan penjuru buat Vietnam.
yang yang pertama dilakukan oleh Tan Luong. Masih Tan Luong lakukan sudah angka kotak penalti berbahaya, datangnya disudah oleh Yanto Basna. Hong Tin, Ale Van Heun, Tan Luong, masih Tan Luong. Bagus sekali penguasaan bola dari Tan Luong. Ada Ngok Duch, ada Din Luat, pada Ngok Duch lagi ke kiri dia. Hong Tin tadi perang ke dalam buat Vietnam. Minton tadi yang berpindah posisi dengan Tan Luong. Inilah Minton yang menciptakan gol pertama buat Vietnam. Ngok Duch, bek kiri Vietnam, berusaha melewati Irfan Bahdim. Kurang cermat kerjasama di antara para pemain Vietnam. Terlepas dari Ngok Duch tadi. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Nampaknya Benny Wahyudi, pemain asal Arema Kronus, yang akan melakukan lemparan ke dalam tadi pada Deddy Kusnandar. Oh, dikejar tadi oleh Irfan Bahdim, hampir saja dicuri oleh Irfan. Abdul Rahman, cantik sekali Abdul Rahman ke belakang kepada Fakhrudin. Pendek dia kepada Evan Dimas Darmono. Fakhrudin lagi, pendek dia kepada Yanto Basdi. Pelanggaran dilakukan oleh Trong Hong. Tendangan bebas buat Indonesia. Beberapa saat lagi pertandingan babak pertama Indonesia melawan Vietnam di Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta ini akan segera berakhir, dan wasit Maung Hin telah menit pelanjangnya skor 2-2. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Mereka menyerang dari sisi kiri kemudian sisi kanan, dan itu beberapa kali menghasilkan peluang. Ya, Indonesia saya setuju lebih banyak serangan berasal dari Andik ya, atau berorientasi pada sektor sebelah kanan. Zulham Sabru sendiri di sebelah kiri sebetulnya diarahkan untuk melakukan variasi serangan. Tapi sementara sejauh ini bagaimana Anda lihat? Tapi justru yang menarik adalah ketika Andik yang banyak bekerja keras, ketika Andik yang banyak mengeksplorasi lini belakang dari Vietnam, justru pemain yang bersinar di babak pertama adalah Zulham Jamrut, mencetak 1 gol, memberikan 1 assist. Kalau kita lihat Andik, dia lebih banyak bergerak tapi tidak terlalu banyak menciptakan peluang. Ya, kita sudah tersambung kembali dengan Stadion Maguwo Harjo di Sleman. Dan sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera kita saksikan. Ya, singkat saja Bung, kira-kira prediksi Anda di babak kedua nanti akan seperti apa? Apakah Indonesia cukup punya fisik yang prima untuk meladeni permainan cepat Vietnam? Ini yang harus kita nantikan, karena bahkan Riedel pun mengakui bahwa dengan persiapan yang sangat mepet, mereka tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan fisik para pemainnya, sementara Vietnam mereka tampil lebih prima, tampil dengan spartan yang tinggi, dan itu kemudian dibutuhkan beberapa pergantian. Ya, tampaknya ada pergantian pemain di kubu Indonesia. Kita saksikan dan segera kita bergabung dengan Stadion Maguwo Harjo di Sleman bersama Bung Hadi Ahai Gunawan. Bung Ahai, silakan. Number 8, Deddy Kusnandar, replaced by player number 19, Bayu Pradana. Player number 4, Abdul Rahman, replaced by player number 3, Abdul Lestaluhu. Pergantian pemain untuk timnas Ya baik Indonesia. pemirsa, nampaknya Keluar nomor punggung 8. ada pergantian pemain penjaga gawang Vietnam nomor punggung 22, yaitu Berikutnya nomor punggung 4 keluar. Nguyen Tun Lin. Abdul Rahman Nguyen Tun Lin masuk. Nomor punggung 3 Abdul Lestalu. Nguyen Tun Lin menggantikan Nguyen Tran Man. Dengan babak kedua telah dimulai. Evan Dimas langsung ke depan masuk kepada Buas Solosa, namun berhasil dihadang tadi oleh Ton Lut. Player number 2, Alvan Hoat, replaced by player number 22, Yanto Basna menguasai bola Indonesia. Fakhrudin, masih Fakhrudin. Evan Dimas Darmono langsung ke depan, bagus sekali. Ada Andik Firmansyah. Andik Firmansyah, apa yang terjadi pemirsa? Benny Wahyudi angkat. Sayang pemirsa, bola berhasil dibuang tadi oleh Din Tintan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh nomor punggung 19, yaitu
Bayu Pradana. Yanto Basna. Andik Firmansyah, masih Andik. Bagus sekali Andik, luar biasa Andik. Masih Andik, Andik Firmansyah, masih Andik. Bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam buat Vietnam. Inilah Andik Firmansyah berhasil dihadang tadi oleh Ngoc Duc. Sebuah sliding yang sangat bersih dari Ngoc Duc. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Siapa yang akan melakukan lemparan ke dalam? Benny tadi kepada Andik Firmansyah, masih Benny, angkat Benny, diblok tadi nampaknya oleh Ngoc Duc. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Benny Wahyudi memegang bola dia, pendek dia, masuknya kepada Irfan Bahdim, namun kurang cermat nampaknya Irfan Bahdim untuk menguasai bola sehingga terlepas dari kontrol Irfan Bahdim. Inilah Irfan Bahdim, pemain yang bermain di Sapporo, Jepang, dan banyak orang menyangka dia adalah pemain naturalisasi, padahal bukan, karena dia memilih jadi warga negara Indonesia. Penjaga gawang baru tadi Nguyen Tuan Lin. Benny Wahyudi, kurang cermat Andik, dicuri pada pemain Vietnam Trong Hang. Nguyen Van Kuyet, masih Nguyen, berbahaya Nguyen Van Kuyet. Van Heun, Trong Hong, kepada Van Heun lagi ke belakang, berusaha dikejar oleh Zulham Zamrun. Berhasil dikuasai oleh Van Heun. Mintun tadi mudah saja buat penjaga gawang Andri Tani. Pada Fahrudin, pemain asal klub Sriwijaya FC. Masih Fahrudin. Bayu Pradana. Yanto Basna. Pelanggaran dilakukan oleh Benny Wahyudi tadi. Inilah Irfan Bahdim. Skor masih 2-2 Indonesia-Vietnam. Gol ciptakan dari oleh pemain Vietnam, Mintun dan juga Van Tang, sedangkan Indonesia dihasilkan oleh Zulham Zamrun dan juga Irfan Haris Bahdim. Din Tintan langsung ke depan. Boa Solosa, Zulham Zamrun. Pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Trong Dinh Luet terhadap Zulham Zamrun. Inilah Zulham Zamrun meminta wasit untuk memberikan kartu kuning kepada Trong Dinh Luet, namun wasit Maung Hin tetap bergeming tidak memberikan kartu apapun terhadap center back Vietnam nomor punggung 3 Trong Dinh Luet. Inilah Zulham, pemain asal klub Persib Bandung. Nampak kita lihat Boa Solosa dan juga Fahrudin berada di kotak penalti dari Vietnam, dan nampaknya wasit Maung Win meminta Evan Dimas untuk jangan menendang bola dulu sebelum wasit memberikan peluit, karena dampaknya akan menjadi kartu kuning jika tadi Evan Dimas melakukan tendangan sebelum wasit memberikan peluit. Evan Dimas Darmono menghadapi bola, langsung tendangan ke gawang. Mudah saja buat para pemain Vietnam. Oh, tercuri tadi oleh Nguyen Van Kuyet. Masih Nguyen, pendek dia, tendangan cepat. Trong Hong, masih Trong Hong, sendirian Trong Hong. Saya pegang Nguyen Van Kuyet, dicuri nampaknya oleh Benny Wahyudi. Ada Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas, ke tengah dia. Ada Boa Solosa berhadapan dengan Trong Dinh Luet. Masih Boas, Boa Solosa, masih Boas, shooting Boas, dibuang kembali nampaknya oleh Trong Hong. Trong Hong kuasai bola. Nguyen Van Kuyet, Van Heun, maksudnya Mintun. Oh, cantik sekali nomor punggung 3 ya Abdul Lestaluhu yang menggantikan posisi dari Abdul Rahman.
Nguyen Thuy Lit. Nguyen Thuy Lit tadi langsung ke depan, dibuang tampaknya oleh para pemain Indonesia. Lemparan ke dalam buat Vietnam. Nampaknya ada pergantian pemain. Inilah Hong Tin, gelandang dari Vietnam. Ada 2 pemain dari Vietnam yang akan masuk, yaitu nomor punggung 21. Nomor punggung 21 adalah Nguyen Van Ton, dan juga nomor punggung 9 adalah Le Cong Vinh. Le Cong Vinh, kapten dari Tan Luang, pindah ke Le Cong Vinh. Le Cong Vinh sendiri adalah pemain Vietnam yang mempunyai rekor sebagai pencetak gol terbanyak dengan 47 gol dari 77 penampilannya bersama Vietnam, atau The Golden Star. Irfan Bahdim tadi. Replaced by player number 9, Le Cong Vinh. Andik Firmansyah, ada Boas Solosa, masih Boas Solosa, Irfan Bahdim, Andik Firmansyah, masih Andik, syuting Andik. Sayang pemirsa, cukup bebas padahal Andik Firmansyah, pemain asal klub Selangor ini. Namun sayang, tendangannya hanya melambung di atas mister gawang dari Nguyen Thuy Lit. Kita lihat pemirsa, cukup bebas tadi Andik, namun tendangannya walau cukup keras namun melayang di atas mister gawang. Belum berubah, kedudukan masih ada 2-2. Berduel tadi dimenangkan oleh Fakhrudin terhadap Nguyen Van Kuyet. Diintintan ke belakang pada Nguyen Thuy Lit, berbahaya, diguru tadi oleh Boas Solosa. Irfan Bahdim berusaha mengejar. Cukup kuat nampaknya para pemain Vietnam untuk menguasai bola. Bukan sebuah pelanggaran, walaupun terjadi 2 duel yang sangat keras. Yanto Basna, sangat cantik Yanto Basna. Langsung ke depan Yanto. Menguasai bola sepenuhnya para pemain Vietnam, langsung ke depan tadi Van Ton, berbahaya Van Ton. Beruntung telah berada dalam posisi offset, yaitu nomor punggung 21 yaitu Nguyen Van Ton. Tendangan bebas saja buat Indonesia. Nampaknya pertandingan berjalan menjadi lebih keras di babak kedua ini. Dengan skor 2-2 tentu kalau saja hasil ini bertahan akan menjadi 5 seri yang berturut-turut di antara 2 kesebelasan ini. Evan Dimas Darmono, Edi tadi, Fakhrudin langsung ke depan pada Zulham. Abdul Lestaluhu, cantik sekali Abdul Lestaluhu. Zulham Zamrun, Evan Dimas, Fakhrudin, masih Fakhrudin ke kanan kepada Yanto Basna. Bayu Pradana langsung ke depan, masuknya ada Boas Solosa, masih Boas Solosa syuting. Pemirsa sayang, syuting dari Boas Solosa. Walaupun dengan kaki khas dari Boas Solosa itu kaki kiri, namun sayang tendangan Boas masih melambung di atas mister gawang Nguyen Thuy Lit. Tidak merubah kedudukan. Umpan yang sangat matang dari Bayu Pradana tadi, namun saya tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Boas Solosa. Masih 2-2 hingga menit ke-55 ini. Trong Hong tadi, kabar Fantang, masih Fantang. Oh, sudah keluar nampaknya. Bola yang dibawa kabur tadi oleh Tan Luang. Inilah Tan Luang, pencetak, maksudnya kapten kesebelasan sebelum digantikan oleh Le Cong Vinh. Benny Wahyudi, masih Tan Luang, langsung kotak penalti. Ada Fakhrudin, ada Evan Dimas, Abdul Lestaluhu. Cantik sekali Zulham, namun dibaca dengan sangat baik oleh Van Ton.
Terlambat tadi Boas Solosa untuk menyambut umpan ada Trong Hang. Berusaha dikejar oleh Boas Solosa, namun dikembalikan ke belakang oleh Trong Hang. Ada Hong Tin situ. Ngok Duch. Trong Hong pada Van Heun. Kembali kepada Trong Hong. Pelanggaran dilakukan oleh Irfan Haris Bahdim. Oh, nampaknya cukup jaya juga kaki dari Irfan Bahdim untuk menggait Trong Hong tadi. Van Heun tadi. Nguyen Van Kuyat dicocor oleh Fahrudin, lemparan ke dalam buat Vietnam. Van Heun, Ton Dit Lut, Din Tin Tan, Ton Luang tadi. Van Heun berbahaya, Van Heun masuk kotak penalti, masih Van Heun diblok oleh bek Indonesia yaitu Fahrudin. Menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Vietnam di babak kedua ini. Kerjasama yang sangat cepat dan sangat baik dari Vietnam, mampu membuat pertahanan ini sedikit kerepotan. Kita lihat bagaimana pemirsa beruntung berhasil digagalkan oleh Fahrudin. Van Kuyat langsung tendangan bebas, masuk tendangan penjuru. Berbahaya. Cukup bebas, ada 3 pemain Vietnam berada di kotak penalti Indonesia. Tendangan dari Trong Hong tadi. Umpan dari Van Heun hampir saja berhasil dimanfaatkan sangat baik oleh Trong Hong, namun beruntung gagal. Masih di atas mister gawang Andritani Ardiasa. Tintan tadi. Evan Dimas Darmono langsung ke depan. Oh, berusaha dikejar oleh Zulham Zamrun. Trong Tin Lut berhasil mengamankan bola tadi yang berusaha dikejar oleh Zulham Zamrun, cantik sekali. Alesta Luhu. Oh, Boas Solosa, Irfan Bahdim, masih Evan Dimas. Evan Dimas langsung ke depan. Andik Firmansyah. Dicuri nampaknya oleh Tantrung tadi. Le Cong Vinh. Pewaris kapten dari Lee Hyun Duk, pemain legendaris dari Vietnam. Le Cong Vinh adalah salah satu pemain yang pernah membawa Vietnam menjadi juara AFF pada tahun 2008. Saat itu sukses mengalahkan Thailand saat menjadi tuan rumah di Vietnam. Zulham Zamrun, masih Zulham Zamrun, masih Zulham, cantik sekali Zulham. Oh, dibuang oleh Van Heun. Tidak memberi kesempatan sedikit pun buat Zulham untuk memainkan bola.
Lemparan ke dalam buat Indonesia. Jaga gawang cadangan dari Vietnam. Zulham Zamrun lakukan lemparan ke dalam. Ada Boaz Solosa, kembali pada Zulham. Masih Zulham, dibayangi oleh Vanten. Masih Zulham. Dicuri oleh Tran Hong, nampaknya pelanggaran. Dilihat wasit oleh wasit Maung Win. Karena memang wasit berada persis di depan kejadian ini. Kaki Tran Hong nampaknya sangat tinggi tadi untuk mengambil bola. Tendangan bebas buat Indonesia. Oh, bukan sebuah pelanggaran, lemparan ke dalam saja. Abdullah Saluhu. Masih Abdullah Saluhu. Siapa yang akan diberikan? Irfan Bahdim tadi. Bayu Pradana. Ke kanan dia. Ada Beni Wahyudi. Masih Beni. Andik Firmansyah. Lemparan ke dalam. Tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia di babak kedua ini. Inilah Beni Wahyudi yang maju ke depan untuk membantu serangan. Kita lihat Andik Firmansyah menghadapi bola. Nampaknya Abdullah Saluhu yang berjalan jauh dari kiri ke kanan untuk melakukan tendangan penjuru karena memiliki kaki kiri yang sangat bagus, yaitu Abdullah Saluhu. Lakukan sudah, berbahaya di tengah kotak penalti. Boaz Solosa. Pelanggaran karena menyentuh dari Tintan. Sepakan dari Boaz Solosa diblok tadi oleh Tintan. Center back dari Vietnam. Kita lihat pemirsa bagaimana tendangan Boaz berhasil digagalkan oleh Tintan. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Zulham Zamrun. Zulham masih menghadapi bola. Siapa yang akan melakukan? Oh, disundul tadi, berbahaya. Beruntung tidak ada rekan Indonesia tadi. Andik Firmansyah lakukan sudah. Disundul oleh Tintan. Melakukan tekanan cepat. Dicuri lagi oleh Abdullah Saluhu. Pada Andik Firmansyah. Dicocor nampaknya oleh Ngok Duch. Lempar ke dalam buat Indonesia. Memberikan kesempatan buat Boaz Solosa berada di depan. Dan bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Beni Wahyudi. Lakukan sudah pada Boaz Solosa. Kurang cemat Boaz. Pelanggaran dilakukan oleh Bayu Pradana terhadap Nguyen Van Kuyet. Bayu Pradana ini merupakan pertandingan keduanya di tim nasional senior setelah sebelumnya melakukan debut saat melawan Malaysia 6 September lalu di Stadion Manahan Solo. Tintan. Oh, nampaknya Zulham Zamrun digantikan oleh nomor punggung 14 yaitu Rizky Pora. Ini Zulham Zamrun yang tadi mencetakkan gol yang sangat indah lewat tendangan bebas. Substitution for Indonesia, player number 10, Zulham Malik Zamrun, replaced by player number 14, Rizky Rizaldi Pora. Bola kini dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Vietnam. Untuk Indonesia keluar nomor punggung 10 Zulham Malik Zamrun. Masuk nomor 14 Rizky Rizaldi Pora. Tan Lin langsung ke depan. Disundul tadi oleh Fakhrudin. Ada Andik, Boaz Solosa. Oh, terlalu cepat umpan dari Boaz, namun berhasil dikuasai oleh Andik. Namun bola keluar lapangan pertandingan. Inilah Andik Firmansyah. Nguyen Van Kuyet berbahaya. Langsung ke depan. Pada Vanten. Beruntung bola sudah keluar lapangan pertandingan. Gagallah serangan dari Vietnam. Nomor punggung 28 pemain Vietnam, Van Truyn.
Tangan gawang buat Indonesia. Langsung ke depan. Sudah kepada Boas dan Tong Din Lut. Rizky Pora. Oh, kurang cermat Rizky Pora. Sudah kepada Irfan Bahdim. Namun sayang umpannya terlalu jauh dari Irfan Bahdim. Trong Hong pada Van Hun. Ada Nguyen Van Kuyet. Rizky Pora. Kembali diblok tadi oleh Van Hun. Rizky Pora masih kuasai bola. Abdul Lestaluhu. Tron Hong. Van Hun. Disapu dengan sangat jauh tadi oleh Fahrudin, berusaha dikejar oleh Boas Solosa. Berdua dengan Tintan. Rizky Pora dicuri tadi oleh Van Den. Evan Dimas Darmono, bagus sekali, masih Evan Dimas. Namun dikuasai kembali oleh Vietnam. Kembali Fahrudin menguasai bola ke belakang. Ada Yanto Basna. Pemirsa, Vietnam setelah melawan Indonesia kembali akan melawan Myanmar, Malaysia dan juga Kamboja di bulan November nanti. Karena memang persiapan mereka sangat serius. Di tahun 2016 saja mereka sudah menjalani sekitar 12 pertandingan dan dibandingkan hanya dengan Indonesia yang hanya 2 pertandingan sampai saat ini, tentu membuat kita kagum dengan persiapan Vietnam yang sangat luar biasa ini untuk menghadapi AFF 2016 nanti. Namun meski demikian, Indonesia pun akan menghadapi atau menjalani 2 pertandingan lagi uji coba di luar negeri, yaitu pada tanggal 4 dan juga pada tanggal 8 November. Tanggal 4 melawan Myanmar dan tanggal 8 November akan menghadapi Vietnam. Seperti diketahui, Vietnam akan berada satu grup dengan tuan rumah Myanmar, Singapura, Malaysia dan juga Singapura. Sedangkan Indonesia satu grup dengan Filipina, Thailand, maksudnya dengan Singapura. Dan sedangkan Vietnam sendiri merupakan salah satu tim yang sangat diunggulkan. Kita lihat pemirsa bagaimana serangan yang dilakukan para pemain Indonesia, mudah saja diamankan oleh penjaga gawang. Menghadapi Singapura, Filipina dan Thailand di Piala AFF 2016 memang bukan pekerjaan mudah, karena Singapura maupun Thailand merupakan sama-sama tim yang pernah menjadi 4 kali juara AFF. Sedangkan Filipina tentu kita akan ingat dengan peristiwa 2014 saat itu bisa dibantai oleh Filipina. Nampak terlihat baru kali ini pelatih Alfred Riedel memberikan instruksi. Alfred Riedel sendiri merupakan pelatih yang berhasil membawa Vietnam menjadi 4 finalis Piala Asia 2007. Karena Alfred Riedel pernah melatih Vietnam dan anak asuhnya yaitu Hutang, pelatih Vietnam saat ini adalah salah satu skuad Vietnam yang menghuni skuad Vietnam di Piala Asia 2007. Abdul Lestaluhu, Rizky Pora, Lestaluhu lagi dicuri oleh Trong Hong, menguasai sepenuhnya kiri para pemain Vietnam. Trong Hong, masih Tron Hong, Nguyen Van Kuyet, Van Thuy berhasil diamankan dengan sangat baik oleh Abdul Lestaluhu. Inilah Abdul Lestaluhu. Kembali nampaknya Vietnam akan melakukan pergantian pemain. Nguyen Van Kuyet akan digantikan oleh Hoang Dinh Thuy. Hoang Dinh Thuy. Evan Dimas Darmono dicuri tadi oleh Van Thuy. Trong Hong, masih Tron Hong, berbahaya. Diblok beruntung tendangan dari nomor punggung 12 yaitu Hoang Dinh Thuy tadi.
Peluang yang sangat baik dari Vietnam. Dintung. Beruntung masih bisa dibaca dengan sangat akurat oleh Andri Tani. Tendangan penjuru yang kedua kalinya buat Vietnam di babak kedua. Lakukan sudah, berbahaya datanya. Dengan bebas tadi Ngoc Duc untuk menyundul bola tanpa pengawalan satu pemain pun dari Indonesia. Dengan mudah tadi Trong Dinh Loet beruntung hanya menyamping di sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal oleh Andri Tani Ardiasa. Tendangan gawang, ada Boas, ada Tintun tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Benny Wahyudi terhadap Vanten. Inilah Vanten. Intan, Tenlut, ada Van Heun, ada Tenlut lagi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Van Lin. Tintan. Lempar ke dalam buat Vietnam. Inilah Yanto Basna terus mengawal para pemain depan Vietnam. Dicuri oleh Lee Kong Vin, pemain asal klub Bekamex Vietnam. Maksudnya Vanten. Lempar ke dalam buat Indonesia. Nampaknya akan dilakukan oleh Abdullah Saluhu tadi pada Rizky Pora. Dicocor tadi oleh Vanten sehingga menghasilkan lemparan ke dalam buat Indonesia. Bola yang dikuasai oleh Rizky Pora tadi. Boa Solosa pada Rizky Pora. Masih Rizky Pora. Bagus sekali Rizky Pora. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Trong Dinh Loet. Seharusnya dengan kartu kuning ini. Oh, jelas kartu kuning. Karena memang sudah berhasil melaju tadi Rizky Pora, namun dengan sengaja dijegal oleh Trong Dinh Loet. Jelas sebuah pelanggaran karena jika saja lolos tadi tentu akan sangat berbahaya buat Vietnam. Kartu kuning yang ketiga di pertandingan, yang kapten ke-11. Substitution for Indonesia, player number 7, Boas Solosa, replaced by player number 9, Levi Eliandri Mohamad. Player number 7. Hampir saja tadi cocok dari Ferdinand Sinaga, namun sayang Benny Wahyudi langsung kotak penalti. Ada Ferdinand, ada Rizky Pora, masih Rizky Pora, Rizky Pora, Rizky Pora, terlalu lama Rizky masuk kotak penalti. Rizky Pora angkat, masih bisa ditahan oleh penjaga gawang Berlin. Tendangan dari Rizky Pora dari kotak penalti tadi. 17 Irfan Bahdi masuk nomor 11 Ferdinand Luar biasa Rizky Pora. Sinaga. Lewati hadangan 3 pemain dari Vietnam. Kita lihat pemirsa bagaimana hampir saja tadi Ferdinand Sinaga mencetak gol. Vanten langsung kotak penalti. Masih kepada Tintung. Ada Abdullah Saluhu. Fakhrudin. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Dicocor dari dengan sangat keras oleh Tron Hong. Boleh dikuasai oleh Fakhrudin. Karena pemain Vietnam memang mempunyai kecepatan yang sangat baik. Beberapa kali pemain Indonesia sangat kerepotan untuk menghadapi kecepatan-kecepatan para pemain Vietnam. Van Heun. Tron Hong. Langsung ke depan dia. Ada Vanten tadi.
langsung ke depan. Ada Ferdinand Sinaga. Dicuri oleh Jintun. Bayu Pradana, Basna, ada Evan Dimas, Lerby, Bayu Pradana, Evan Dimas kembali kepada Bayu Pradana, ke kanan kepada Benny Wahyudi, berusaha menguasai bola dan mengatur tempo para pemain Indonesia. Evan Dimas Darmono pada Bayu, masih Bayu, Lerby, Benny Wahyudi, langsung ke depan, masuk kepada Ferdinand Sinaga, kurang cermat Ferdinand. Van Hun, Rong Hong kepada Van Hun, Ton Din Lut, Tinten pada Ngobduch, Dintung, Tintan, Ton Din Lut, Tintan lagi pada Ngobduch. Hasil kini para pemain Indonesia yang menguasai bola. Evan Dimas Darmono, ada Rizky Pora, ke belakang Rizky Pora masih ada Fakhrudin, ada Lerby, Abdul Lestaluhu, Rizky Pora, Evan Dimas Darmono, langsung ke depan. Ada Andik Firmansyah, kapten kesebelasan. Andik berhasil melewati Ngobduch. Oh, walaupun terlihat tersentuh tadi Ngobduch, nampaknya wasit Mowin tidak menyatakan hal tersebut sebagai sebuah tendangan penjuru buat Indonesia. Dan hakim garis, maksudnya asisten wasit, dua pun menunjuk tendangan gawang saja buat Vietnam. Pertandingan pada malam hari ini disaksikan Langsung ke depan dia, 22.160 maksudnya kepada Lee Kong Fin tadi. Terima kasih. Kurang cermat umpan dari Hong Tin. Inilah Bayu Pradana. Lempar ke dalam buat Indonesia. 9 menit lagi pertandingan ini akan segera usai di waktu normal. Skor masih tetap 2-2. Dan skor ini dan juga permainan Vietnam tentu menunjukkan bagaimana dahsyatnya permainan Vietnam. Padahal mereka minus 3 pemain yang sukses menggasak Korea Utara 5-2 di Vietnam 6 Oktober lalu. Tentu ini sinyal berbahaya buat lawan-lawan mereka di grup B AFF 2016, yaitu Malaysia dan juga tuan rumah Myanmar, dan salah satu tim yang akan lolos di babak kualifikasi Piala AFF 2016 seperti Kamboja, Laos, maupun Timor Leste. Pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Lee Kong Fin oleh Yanto Basna. Sangat berbahaya jelas tindakan yang dilakukan oleh Yanto Basna. Tani melakukan koordinasi melakukan pagar hidup bersama 3 pemain, Lerby, Ferdinand, dan juga Bayu Pradana. Indonesia melakukan 16 kali pelanggaran dibanding Vietnam yang hanya 12. Vietnam melakukan tendangan bebas, mudah saja buat penjaga gawang Andre Tani menangkap bola atau mengamankan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Vietnam tadi. Tendangan dilakukan oleh Van Hun tadi. Anditan dilakukan sudah ke depan. Aduh, hampir saja berhasil dijangkau oleh Rizky Pora. Namun bola terlalu cepat, sundulan dari Ferdinand Sinaga. Lemparan ke dalam saja buat Vietnam.
Van Heun akan melakukan lemparan ke dalam bek kanan Vietnam. Nampaknya Andix Firmanta sendiri pun akan digantikan dan kapten ke-11 disematkan kepada center back yaitu Fahrudin. Pemain asal Sriwijaya dan digantikan oleh Septian Maulana yang melakukan debutnya di pertandingan ini untuk tim nasional senior. Septian adalah mantan pemain timnas junior yang sukses membawa Indonesia menjadi juara di juara grup kualifikasi AFC Cup Under 19 di Stadion Utama saat itu pada tahun 2013. Home team belakang dia pada Tron Dinlut, ke depan dia masuk kepada Dintung, namun berhasil digagalkan para pemain Vietnam. Indonesia terlalu jauh umpan dari Yanto Basna kepada Rizky Pora. Inilah Yanto Basna, pemain jebolan SAD Uruguay. Septian Maulana. Bayu Pradana pada Septian, digagalkan oleh Mokus tadi. Bayu Pradana, masih Bayu. Ada Evan Dimas ke kiri daripada Rizky Pora. Ada Rizky Pora, masih Rizky Pora ke tengah daripada Bayu, masih Bayu ke samping Rizky Pora, masih Rizky. Ada Lestaluhu, Abdul Lestaluhu menguasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Evan Dimas Darmono, Ferdinand Sinaga. Abdul Lestaluhu memberikan aba-aba agar bola ke belakang. Fahrudin, kapten ke-11, Bayu Pradana langsung ke depan. Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Bayu Pradana karena tidak ada satupun pemain depan Indonesia yang merespon atau menjawab umpan dari Bayu Pradana tadi. Mudah saja buat Tun Lin untuk mengamankan bola tadi. Masih 2-2 skor Indonesia Vietnam hingga menit ke-85. Evan Dimas Darmono, Septian, masih David Septian Maulana ke depan, maksudnya kepada Evan Dimas namun kurang cermat. Benny Wahyudi pada Bayu. Lerby, Ferdinand, masih Ferdinand. Tentu tidak ada sengajaan tadi dari wasit. Berbahaya. Dintuk, masih Dintuk. Bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Mauin. Tadi wasit terjadi tadi Dintuk. Ada Yanto Basna, cukup dingin Yanto Basna pada Rizky Pora. Masih Rizky Pora, masih Rizky, langsung ke depan. Ferdinand Sinaga. Sayang pemimpin, maksudnya Lerby tadi. Sundulan Lerby. Umpan yang sangat cantik dari Rizky Pora. Terjadi lagi pergantian pemain. Nomor punggung 25 sudah disiapkan yaitu Huiton. Player number 7, Mong Pulang Ting. Replaced by player number 25, Foy Hutun masuk menggantikan Hong Tin. Keluar nomor punggung 7 Ngo Wang Ting, masuk nomor punggung 25 Tun Lin tadi penjaga gawang langsung ke depan. Ada Yanto Basna, cukup kokoh benteng pertahanan Indonesia. Yanto Basna itu Trong Hong. Ada Le Kong Fin ke belakang dia. Ada Van Heun lagi langsung ke belakang Van Heun. Ada Ton Din Lut kembali kepada Van Heun, langsung ke depan. Dintung, masih Dintung, diamankan dengan sangat cantik oleh Fahrudin. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun buat Dintung untuk mendapatkan bola. 88 menit sudah pertandingan babak kedua, sehingga tinggal 2 menit saja pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Vietnam. Pertandingan uji coba menjelang AFF 2016 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman,
daerah istimewa Yogyakarta. Lempar ke dalam buat Indonesia. Terlihat Alfred Riedel sudah 2 kali ini maju ke depan. Sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh Riedel. Rizky Pora. Lebih lagi. Rizky Pora angkat ke kotak penalti. Berbahaya. Tidak ada rekan yang menjemput. Ada David Septian Maulana kuasai bola. Ada Benny Wahyudi. Masih Benny. Terlepas dari Benny Wahyudi. Kuasai bola sepenuhnya para pemain Vietnam. Langsung dia ke kanan. Ada Fante. Direbut nampaknya oleh Rizky Pora. Kalah berdua Rizky Pora oleh para pemain Vietnam yang memang sangat kuat pertahanannya, karena memang mereka memiliki pelatih fitness tersendiri, yaitu dari Martin Vogel, yaitu berkebangsaan Jerman, sehingga tidak heran fisik pemain Vietnam sangat bagus karena dipersiapkan dengan sangat baik. Sedangkan di Indonesia sendiri pun tidak ada pelatih yang khusus menangani fitness para pemain Indonesia, karena rencananya juga Indonesia baru akan melakukan sedikit latihan fisik di tim nasional pada pelatihan tim nasional pada tanggal 20 Oktober nanti, karena memang terlihat tidak terlalu baik kondisi fisik para pemain Indonesia saat bermain di klub. Lemparan ke dalam buat Indonesia. David Septian Maulana langsung ke depan. Ada Yanto Basna, tidak memberikan sedikit pun gerak atau ruang buat Le Công Vinh, karena memang Le Công Vinh sangat berbahaya. Harus disiplin sekali Yanto Basna untuk menjaga Le Công Vinh. Pemain profesional pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Vietnam, yaitu Le Công Vinh. Tambahan waktu 3 menit. Babak kedua, Bayu Pradana. Masih Bayu. Ada Yanto Basna. Masih Yanto. Ada Abdul Lestaluhu. Yanto Basna. Bayu. Fakhrudin. Berbahaya Fakhrudin, bermain-main dengan bola. Masih Fakhrudin. Apa yang dilakukan oleh Fakhrudin? Memberikan umpan kepada pemain yang memberikan bola kepada penonton, karena memang bola dibuang ke luar lapangan. Ya, nampaknya 3 kali ini sudah yang ketiga kalinya Alfred Riedel terlihat di kamera untuk memberikan instruksi, karena memang sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh Alfred Riedel. Tonlit dan Tron Hong. Tonlit kembali pada Tron Hong. Langsung dia ke depan. Cantik sekali Fante kepada Le Công Vinh. Berbahaya Le Công Vinh. Berduel dia. Dihadang dengan sangat baik nampaknya oleh Fakhrudin. Inilah Dintung. Inilah pelatih Vietnam, yaitu Phu Tang, yang pernah bermain di Piala Tiger 96, 2000 dan juga 2002. Saat itu di 96 berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-2 dan sukses dikalahkan Indonesia di tahun 2000 di semifinal Piala Tiger di Thailand saat itu. Dengan penjemput final berbahaya datangnya. Apa yang terjadi? Beruntung kembali ada Yanto Basna. Mudah saja karena terlalu bebas para pemain Vietnam tadi untuk menyundul bola. Dihalau kembali oleh Septian Maulana. Lempar ke dalam buat Vietnam. Beberapa saat lagi atau beberapa detik lagi, nampaknya pertandingan babak kedua Indonesia Vietnam akan segera berakhir. Baik dihalau oleh pemain Vietnam tadi, pemain Indonesia tadi. Yanto Basna, Ngoc Duc. Lempar ke dalam Vietnam. ...20 detik lagi pertandingan babak kedua akan segera berakhir nampaknya. Skor tetap tidak berubah, 2-2. Lempar ke dalam buat Vietnam, Ngoc Duc. Langsung ke mulut gawang. Berhasil digagalkan para pemain Indonesia.
lagi nampaknya pertandingan akan segera berakhir. Tinggal menunggu detik-detik terakhir saja dari wasit Maung Win. Masih kuasai bola punya para pemain Vietnam. Ya pemirsa, baru saja wasit Maung Win dari Myanmar telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua Indonesia melawan Vietnam, dan skor tetap tidak berubah 2-2. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Dan pertandingan telah berakhir dengan skor akhir Indonesia 2 dan Vietnam 2. Ini tentang teman dan negeri gue. Tempat untuk menemukan teman-teman baru buat misi hari-hari gue. Seperti teman baru yang baik buat tubuh gue. Terbuat dari jus buah asli dan 100% gula murni yang menyegarkan. Dan sumber vitamin C yang baik untuk kesehatan. I'm Coco, Crunch the New You. Kopi ABC susu beneran kopinya. Bikin gak ngantuk. Paduan kopi susunya sempurna. Pokoknya cuma ABC susu, kopi susu yang benar-benar kopi. Momen bahagia terasa istimewa dengan sajian hot and cheesy chicken. Kelezatan ayam goreng crispy dibalut saus keju Romano